Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi statistik kali ini, kita akan membahas tentang statistik non-parametrik, tepatnya pada uji binomial. Uji binomial termasuk dalam statistik non-parametrik, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa uji binomial digunakan apabila sampel memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, satu populasi yang dianggap hanya mempunyai dua kelompok atau dua kategori. Artinya, kalau populasi tersebut hanya memiliki dua kategori, artinya dia bisa digunakan uji binomial. Contoh, laki-laki dan perempuan, kuliah tidak kuliah, kaya miskin, atau dan yang lainnya. Jadi tidak boleh melebihi dari kedua kategori tersebut. Kemudian, sesuai dengan kondisi yang ada tadi, yaitu dua kategori, maka data yang diamati tentunya dalam skala nominal, ya, dalam skala nominal, dan berdistribusi normal. Jadi skalanya dia harus nominal, yaitu 1,0. Kemudian, sampelnya berjumlah kecil, jadi tidak boleh berjumlah besar. Nah, sedangkan fungsi binomial sendiri itu adalah untuk menguji perbedaan proporsi pada populasi yang hanya memiliki dua buah kategori dengan skala nominal tadi berdasarkan proporsi yang diperoleh dari sampel tunggal. Nah, uji statistiknya kita bisa lihat bahwa uji statistiknya itu distribusi binomial merupakan uji distribusi peluang diskrit dengan peluang yaitu fx ada dua kemungkinan. Berarti kemungkinan yang pertama adalah kombinasi nx, ya, kombinasi nx p pangkat x dikali dengan 1 kurang p pangkat n kurang x, di mana x itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan n. Dan peluang yang kedua atau uji yang kedua adalah 0, di mana P adalah peluang sukses atau peluang berhasil, P adalah peluang sukses, dan N tadi adalah banyaknya peluang, jadi ruang sampel ya, N itu banyaknya peluang, ya, dan X adalah banyaknya sukses dalam N kali pengulangan. Jadi X ini adalah berapa kali pengulangannya. Nah, kalau kita lihat di sini, NX ini adalah kombinasi sebenarnya. Jadi kombinasi dari N faktorial. Jadi kalau ada nx, jadi ada nx itu sama dengan n faktorial per x faktorial dikali dengan n kurang x faktorial. Mungkin bisa melihat kembali video-video tentang peluang ya, jadi tentang kombinasi terutama. Baik, kita ambil contoh kasus. Jika sebuah produsen mobil memproduksi dua jenis mobil, yaitu manual dan matic. Produsen ingin mengetahui minat beli masyarakat terhadap kedua varian tersebut. Dan kita ambil sampel di sana tentunya. Ada sampel, jadi 20 sampel diambil secara acak. Jadi ada 20 sampel yang diambil secara acak. Ternyata 14 orang itu menggunakan mobil dengan varian manual. Dan selebihnya itu menggunakan mobil matic dengan tarak signifikan sebesar 0,05%. Jadi artinya tarak kegagalannya atau signifikan keberhasilan adalah 0,05 atau 5%. Dengan data tersebut, apakah proporsi masyarakat yang menggunakan varian manual berbeda dengan proporsi masyarakat yang menggunakan varian matic? Artinya, produsen nanti ingin mengetahui apakah pembelian ataukah apakah minat masyarakat yang menggunakan mobil matic dan menggunakan mobil manual itu sama aja jumlahnya atau berbeda. Itu yang akan dilihat di sini ya. Jadi proporsinya antara masyarakat yang menggunakan mobil manual dan mobil matic apakah berbeda, ya? Nah, dengan kondisi ini, maka kita lihat syarat-syarat dari uji binomial tadi.
Pertama, tadi adalah pilihannya hanya ada dua kategori. Kalau kita lihat di sini, pilihannya juga adalah dua kategori, yaitu manual dan matic. Nah, kemudian dengan kedua kategori tersebut, tentunya kita akan membuat data menggunakan data binomial, yaitu 1 dan 0 ya, binominalnya. Kemudian datanya menggunakan sampel yang sedikit atau kecil ya, karena sampelnya di sini juga hanya 20. Oke. Dari hal tersebut, kita dapat simpulkan kasus ini bisa kita uji dengan menggunakan uji binomial. Oke, sampai sini dipahami ya. Baik, kita lanjut. Maka dalam penyelesaiannya, kita memiliki H0, ya H0, atau hipotesis nolnya adalah P sama dengan Q sama dengan setengah. Dan maksudnya apa P sama dengan Q sama dengan setengah? Artinya peluang P itu sama dengan peluang Q atau sama dengan setengah kemungkinannya. Ya, dengan kata lain, nanti dia peluangnya ada ya. Terjadi perbedaan yang signifikan gitu ya antara pemilik mobil manual dan pemilik mobil yang matic. Kemudian melawan dari hipotesis 0 atau kebalikannya adalah hipotesis 1, yaitu P tidak sama dengan Q. Atau proporsi pemilik mobil manual itu tidak sama ya, artinya tidak berbeda. Jadi artinya tidak berbeda ya, tidak berbeda dengan pemilik mobil matic gitu ya. Jadi artinya sama. Jadi P tidak sama dengan Q artinya tidak berbeda. Ya. Kalau ini tadi berbeda karena ada sama dengan setengah. Oke. Nah, alfa dengan taraf signifikan sebesar 0,05 atau sebesar 5%. Jadi taraf signifikansinya sebesar 5%, maka kita akan lihat daerah penolakan, kita misalkan dia berhasil atau sukses itu dengan kejadian memilih manual. Jadi data kita tadi yang memilih manual ada 14 responden atau 14 orang. Kemudian sedangkan untuk yang memilih matic itu sebesar 6 orang atau dari 20 dia ada 6 orang atau 6 responden yang memilih matic. Karena responden kita atau data sampel kita ada 20. Sehingga bisa kita tuliskan rumusnya, peluang dari Y lebih besar sama dengan 14, itu artinya peluang dari Y lebih kecil sama dengan dari 20 kurang 14. Artinya semua sampel ada 20 dan peluang suksesnya ada 14. Maka peluangnya adalah P sama dengan Y lebih kecil atau sama dengan 6. Oke. Kita lanjut. Dengan kondisi yang ada tadi, dengan kondisi yang ada bahwa N sama dengan 20, dan peluangnya adalah 6, maka kalau kita lihat ke tabel probabilitas, ya, tabel peluangnya, kita akan lihat 6, ya, peluangnya ada 6, tarik ke bawah, dan sampelnya ada 20, kita tarik ke samping, sehingga kita akan peroleh data di sini adalah 0,58. Ya, jadi peluang binomialnya adalah 0,058 ya. 0,058. Oke. Sampai sini oke ya, cara melihatnya. Jadi kita lihat karena data kita tadi ada 20, data kita ada 20, berarti N-nya 20, dan dari P-nya tadi adalah 6. Kita temukan, maka dapatlah di sini 0,058. Nah, kalau kita lihat, arah perbedaannya tidak ditentukan. Dalam soal ini tidak ditentukan. Apakah ke arah positif atau ke arah negatif. Karena dalam soal ini hanya pengen melihat apakah terjadi perbedaan. Itu aja ya. Tidak ditentukan ke arah yang positif atau ke arah yang negatif. Karena dia tidak ditentukan, maka nilai P value-nya itu didapat dari P tabel dikalikan 2. Jadi karena P value-nya itu karena tidak ditentukan, maka
p-value-nya, itu tabelnya dikali dengan 2. Artinya 2 kali p-value-nya yang kita dapat adalah 0,058. Dapatlah 2 kali 0,058 itu sama dengan 0,114. Itu ya, mungkin karena diambil tinggal kali belakang koma. Dari data ini bisa kita temukan bahwa karena p-value lebih besar dari alpha, ya lebih besar dari alpha yang tadi berapa? Alpha yang tadi adalah 0,05 ya. Ya, karena lebih besar dari alpha, maka keputusan yang diambil adalah tolak H0. Jadi H0-nya ditolak. Dengan interpretasinya adalah dengan tingkat signifikan 5% dan dengan data sampel yang ada, dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan nyata antara proporsi masyarakat dalam memilih varian mobil. Itulah dia kesimpulannya. Artinya, dalam memilih mobil, masyarakat itu tidak mementingkan mobil itu matic atau manual. Yang penting dia beli mobil, gitu dia. Itulah keputusannya. Sampai sini, pahami ya kira-kira ya? Baik. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kalau menggunakan SPSS. Oke, kita akan buka SPSS kita. Nah, langkah yang pertama kita lakukan tentunya adalah membuat variable view-nya dulu. Ya, variable view-nya tadi ada, kita buka variable view-nya. Tadi yang pertama tadi adalah varian mobilnya. Ya, varian mobilnya. Kemudian nanti yang kedua adalah frekuensi mobilnya. Frekuensinya ya. Nah, kita bulatkan aja biar tidak begitu repot, biar kelihatannya lebih enak. Baik, jadi variannya ada dua tadi. Ya, variannya ada dua, manual dan matic. Manual. Oh, jadi di sini variable view-nya kita ambil ya Dina. Oke, jadi di sini manual. Oke, ini kita stringkan, ya kita stringkan. Bukan di sini, mohon maaf, kita stringkan. Artinya kalau string itu semua ya, kita stringkan, oke. Maka sini manual. Dan yang kedua adalah matic. Ya, dengan data di manual tadi adalah 14 responden dan maticnya ada 6. Sampai sini paham ya? Nah, setelah kita isi variable view-nya, dan data view-nya, maka kita lakukan data, baru kita lihatlah berat kasusnya atau weight case-nya, itu adalah di kita ambil sini. Oke. Baik. Kita okekan. Kalau kita lihat di sini. Oke, by frekuensi. Kita lanjut. Lalu kita akan lihat di sana. Lanjut analyze. Lalu kita ambil yang non-parametric test. Lalu kita ambil yang binomial. Nah, karena kebetulan saya pakai SPSS 16, dia langsung binomial. Mungkin nanti kalau penggunaan SPSS yang berbeda, di versi yang berbeda, dia tidak langsung ke binomial. Mungkin ke legacy dulu dia ya. Tapi prinsipnya, kalaupun nanti dia ke legacy-nya, baru dia menuju ke binomial. Nah, di binomial kita okekan. Nah, ini dengan taraf proporsional adalah setengah tadi ya. Proporsional setengah. Kita okekan. Nah, di sini terlihat bahwa dari
hasil data SPSS ditemukan bahwa pada grup pertama itu dengan kategori atau dengan N-nya 14 dan di grup kedua N-nya 6. Nah, dengan tes proporsional adalah 0,5 atau setengah, maka diperolehlah nilai signifikannya atau tailnya 0,115. 0,115. Kalau kita lihat tadi secara manual, kita menghitung secara manual, ya, kalau kita hitung tadi secara manual, dia adalah 0,114. Terjadi perbedaan ini karena mungkin penggunaan di dalam desimal ya, tapi pada prinsipnya dia adalah sama. 0,115 dan 0,114. Nah, yang paling penting adalah apakah dia berada lebih besar atau lebih kecil dari alfa. Itu yang paling penting. Tapi kalau dia tadi 0,058, nah itu baru kita bingung. Tapi karena 0,11, 115, 114, tapi karena dia 0,1, artinya dia lebih besar. Jadi nilainya itu lebih besar. Oke. Nah, itulah penggunaan SPSS yang kita peroleh tadi. Jadi kita SPSS maupun manual hasilnya tetap sama. Ya, tadi tetap sama hasilnya dengan yang ini ya. Oke, mungkin untuk uji statistik non-parametri untuk uji binomial, untuk kelas kecil atau untuk sampel kecil, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Jadi nanti silakan dicoba untuk beberapa soal yang lainnya. Kalau memang ada benturan atau ada kendala, boleh kita berdiskusi. Silakan boleh lewat kolom chat atau yang lainnya. Mungkin untuk materi kali ini sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.